robekan perineum. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Robekan perineum terjadi hampir pada primipara. Pada dasarnya, robekan perineum ini dapat dikurangi dengan menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui kepala janin terlalu cepat. Video kali ini akan memperlihatkan bagaimana caranya kita melakukan penjahitan robekan perineum. Robekan perineum bisa disebabkan karena luka episiotomi. Ini adalah beberapa cara dalam melakukan episiotomi. Yang pertama yaitu episiotomi mediolateraalis. Ini merupakan pengguntingan perineum ke arah bawah, namun menjauhi dari rektum. Selain itu juga dapat ke arah kanan, ke arah kiri, tetapi menjauhi rektum. Ini tergantung dari tangan dominan yang digunakan oleh penolong. Kemudian yang kedua yaitu episiotomi medialis. Episiotomi medialis ini pengguntingan perineum yang dimulai dari garis tengah, komisura posterior menuju ke bawah ke anus, tetapi tidak sampai mengenai sphincter ani. Yang ketiga yaitu episiotomi lateralis. Ini pengguntingan perineum dengan melakukan ke arah lateral, ke arah lateral, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini dimulai dari kira-kira jam 3 atau jam 9, menurut arah jarum jam. Dalam melakukan penjahitan perineum, kita juga harus memahami derajat laserasi perineum. Ada 4 derajat laserasi perineum. Yang pertama, derajat 1, yaitu pada ruptur perineum ini hampir tidak kelihatan. Ini akan mengenai forsyth, kulit perineum dan membran mukosa vagina, tetapi tidak mengenai fascia ataupun otot, sehingga hampir tidak kelihatan, dan ini juga tidak harus dijahit. Kemudian derajat 2, ini pada ruptur perineum derajat 2 ini mengenai kulit dan membran mukosa. Nah, ini juga akan mengenai fascia dan otot-otot perineum, tetapi tidak mengenai sphincter ani. Jadi belum sampai ke sphincter ani. Robekan perineum derajat 3 itu hampir mengenai sphincter ani eksterna dan interna. Jadi seperti ini. Jadi seperti derajat 2, namun sampai ke sphincter ani eksterna dan interna. Nah, ini yang paling parah itu adalah derajat 4. Robekan mengenai kulit, kemudian otot, melebar sampai ke sphincter ani dan mukosa rektum. Ini yang dapat menimbulkan perdarahan hebat. Sebagai bidan, kita mempunyai kompetensi dalam melakukan penjahitan perineum sampai derajat 2. Ibu, gimana? Perutnya masih mulus kan? Iya, Bu. Keras ya, Bu ya? Iya. Tadi seperti yang saya ajarkan selalu di masase atau dilus-lus gini, Gini, Bu. Seperti itu, Ibu, ini masih dengan saya, Bu Bidan Tri. Nah, karena ini ada robekan jalan lahir, maka saya akan lakukan penjahitan jalan lahir biar cantik lagi, seperti semula gitu. Setuju ya, Bu ya? Iya, Bu, setuju. Alat yang perlu disiapkan dalam penjahitan perineum yaitu nail fooder, gunting benang, pinset anatomi, pinset kirurgis, 1 jarum otot, 1 jarum kulit, sepasang sarung tangan, benang catgut,
kasa secukupnya. Lidocaine beserta dengan pengencernya apabila lidocaine 2%. Jarum suntik 10 cc dan APD. Jangan lupa disiapkan juga bengkok. Kita atur posisi dulu ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Enak seperti ini atau kakinya dinaikkan seperti ini, Bu? Coba, Bu. Dinaikkan gimana, Bu? Ya, enak mana? Enak seperti ini. Seperti Bu. ini. Ya. Oh ya. Jadi posisinya bisa seperti ini atau bisa seperti tadi ya, Bu ya. Langkah selanjutnya adalah mematahkan larutan lidocaine 1% tanpa epinefrin, memasukkan tabung suntik ke dalam bak instrumen, memakai sarung tangan, mengisi tabung suntik 10 ml dengan larutan lidocaine tanpa epinefrin. Karena yang kita punya di sini adalah lidocaine 2%, sehingga akan kita larutkan dengan perbandingan 1:1. Menggunakan sarung tangan pada kedua tangan. Menggunakan kasa steril atau DTT untuk membersihkan daerah luka dari darah atau bekuan darah, dan menilai kembali luas dan dalamnya robekan pada perineum. Langkah berikutnya adalah kita memberikan anestesi lokal pada area yang akan kita jahit, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada ibu pada saat proses penjahitan. Permisi Ibu, saya akan suntik untuk pembiusan untuk mengurangi rasa sakit pada saat penjahitan ya Ibu. Menusukkan jarum suntik pada ujung luka dan robekan perineum. Memasukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka. Kita aspirasi untuk dapat memastikan bahwasanya tidak ada darah yang terhisap. Kemudian menyuntikkan larutan lidocaine 1% sambil menarik jarum pada tepi luka daerah perineum. Tanpa menarik jarum dari luka, kita arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada area mukosa vagina. Kemudian kita lakukan aspirasi, kita masukkan obatnya lidocaine lagi sambil kita tarik. Kemudian kita akan bergantian untuk kedua tepi robekan, mulai dengan cara menyuntikkan. Aspirasi, masukkan obat, kita tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk dapat memastikan bahwasanya anestesi sudah bekerja. Selanjutnya kita lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat adanya robekan, ya, kita lihat. Kemudian kita tempatkan jarum jahit, kita siapkan, memegang jarum jahit pada pemegang jarum atau nalfuder, kemudian kita kunci supaya pada saat kita melakukan penjahitan akan lebih kuat, ya. Kemudian kita pasang benang jahit pada mata jarum.
Sebelum kita lakukan penjahitan, kita lihat terlebih dahulu dengan jelas batas luka episiotomi atau laserasi. Melakukan penjahitan pertama di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Kemudian mengikat jahitan pertama dengan simpul mati dan memotong ujung benang yang bebas. Cara melakukan penyipulan pada jahitan perineum adalah yang pertama kita buat simpul, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk simpul yang selanjutnya kita akan lakukan tarikan ke arah yang berlawanan. Jadi kalau yang pertama dari bawah, berarti yang berikutnya adalah ke atas. Setelah kita simpul dan kita potong, kita lanjutkan menjahit ya, mulai dari mukosa vagina menggunakan jahit jelucur hingga tepat berada di lingkaran himen. Kemudian di lingkaran himen ini kita simpul dan menyisakan sedikit dari benang. Setelah kita sampai di lingkaran himen, kemudian kita akan simpul di situ dan kita akan lanjutkan pada mukosa vagina ya, kemudian sehingga kita akan lanjutkan ke bagian perineum. Kita tusuk lagi mukosa vagina dari belakang lingkaran himen hingga menembus luka robekan bagian perineum. Kemudian kita lanjutkan jahitan dengan teknik jelucur pada luka robekan perineum sampai ke bawah luka perineum. Setelah sampai di ujung luka robekan perineum di bagian bawah, kita jahit secara simetris dari kanan ke kiri hingga tepat di luka lingkaran himen yang kita sisakan benang sedikit tadi ya. Setelah jahitan subkutis kita sampai pada lingkaran himen, kemudian kita simpul mati dengan sisa benang yang tadi kita sisakan. Kemudian kita potong dan kita sisakan kurang lebih 1 cm. Kemudian dengan jari telunjuk kita masukkan rektum dan meraba dinding atas rektum, memastikan bahwasanya jahitan sudah berlangsung baik. Langkah selanjutnya adalah menkontaminasi sarung tangan, mencuci tangan dan mengeringkan, kemudian menasihati ibu tentang cara perawatan perineum, menjadwalkan kunjungan ulang, dan kita lanjutkan fase terminal.